Pekan lalu, Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Jawa Timur berhasil membongkar kasus order fiktif ojek daring yang menggunakan ribuan SIM card teregistrasi data palsu. Polisi telah membekuk NS yang berperan sebagai pemasok ribuan SIM card ke pelaku penipuan yang memanfaatkan aplikasi ojek daring berinisial MZ. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sebanyak 4.500 buah SIM card yang teregistrasi data KTP dan kartu keluarga palsu atau milik orang lain dan bisa dipakai untuk melakukan kejahatan penipuan order fiktif. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku penipuan order fiktif ojek daring di Surabaya mengelola puluhan akun fiktif pengemudi ojek daring, pemesan makanan, dan restoran. Order fiktif dilakukan melalui aplikasi ojek daring dengan menyalahgunakan ribuan SIM card teregistrasi data kependudukan milik orang lain. Selama beroperasi antara bulan Agustus 2019 hingga Februari 2020, pelaku telah meraup keuntungan hingga 400 juta rupiah lewat praktik penipuan ini. Meraih keuntungan ya, dengan cara dia memiliki akun-akun bodong, yaitu yang terkait dengan restoran-restoran, driver Gojek, ya, dan customer. Ya. Kasus banyak ini, itu bagaimana cara menggunakannya? Digunakan untuk login awal aja. Setelah itu kita disimpan otomatis di aplikasi kembali. Meskipun berbeda kasus, penipuan yang mengeksploitasi kelemahan keamanan digital dan menggunakan data kependudukan orang lain beberapa waktu lalu juga menimpa wartawan senior Ilham Bintang dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. 8 anggota komplotan pembobol lebih dulu memperoleh data kependudukan korban, menduplikasi SIM card, dan kemudian mengambil alih mobile banking sebelum membobol dana dalam rekening perbankan Ilham Bintang. Selama tahun 2019, jumlah laporan penipuan menempati urutan teratas kejahatan siber yang dilaporkan masyarakat ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Dari 4.586 laporan yang masuk, penipuan daring tercatat sebanyak 1.617 laporan, sedikit di bawah laporan penyebaran konten provokatif. Penipuan daring kini mengincar akun-akun digital, baik aplikasi percakapan maupun aplikasi layanan transportasi daring yang dilengkapi dengan fasilitas dompet digital. Tipu daya para pelakunya kerap mengincar kode sandi sekali pakai untuk verifikasi atau one-time password. Pengguna digital perlu waspada, antara lain dengan memperkuat proteksi sandi dan data pribadi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kejahatan digital mengintai masyarakat luas, baik mengincar pengguna, penyedia jasa maupun perusahaan layanan digital. Apa saja celah penipuan daring yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dan bagaimana pula sebagai kita melindungi akun dan data pribadi kita. Di studio Sapa Indonesia Pagi hari ini sudah hadir beberapa narasumber saya, ada Kasubdit Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Pak Teguh Arifiandi. Selamat pagi, Pak Teguh. Selamat pagi, Mbak. Hadir pula pengamat teknologi informasi sekaligus pendiri vaksin.com, Alphonse Tanujaya. Pak Alphonse, apa kabar? Pagi. Dan hadir pula jurnalis harian Kompas Madina Nurasti. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mbak Madina Nusrati ya. Nusrat. Selamat pagi Mbak Madina. Nah, kita akan membahas bagaimana penipuan digital ini menjadi celah yang kemudian ramai dimanfaatkan oleh oknum untuk masyarakat yang lengah. Nah, saya sebelum masuk ke kasusnya dan terutama angkanya di tahun 2019 yang katanya tinggi dari Kemenkominfo, ke Mbak Madina terlebih dahulu. Apa yang ditemukan oleh Kompas dari penelusuran harian Kompas yang dialami oleh masyarakat? Jadi penelusuran kami itu berangkat dari sebetulnya juga ini kan hal-hal minor ya di masyarakat ini. Karena terjadi dialami oleh orang per orang, kemudian kami telusuri, kami cari korban-korbannya melalui sosial media juga, dan kami temui, kita pelajari modus-modusnya, dan ternyata pada awalnya kan banyak pemberitaan menceritakan bahwa pembajakan atau pencurian akun ojek daring itu adalah sopir pelakunya. Tapi setelah kami dalami, kami berangkat dari salah satu korban namanya Hani, dia adalah karyawati asuransi dan dia paham bagaimana menghandle OTP itu, kode sandi sekali pakai atau one time password, sehingga dia tidak memberikan OTP itu kepada pelaku walaupun dia sempat goyah juga, ini perlu gue kasih nggak ya gitu kan.
Apa yang waktu itu dikatakan pelaku ketika meminta OTP? Ibu kasih aja supaya kita tahu posisi ibu ada di mana. Jadi seperti ada prosedur baru begitu ya? Seperti ada prosedur baru dan dia mengarang cerita bahwa posisi ibu tidak ketahuan, sehingga tolong kasih tahu saya kode yang saya kirim. Dia klaim itu adalah kode yang dia kirim. Tolong sebutkan berapa kodenya. Padahal kalau orang yang tidak jeli akan hanya membaca angkanya tanpa membaca peringatannya. Seperti itu. Nah, dari situ kita dalami lagi, itu butuh ada lebih dari seminggu kita wawancara beberapa sopir-sopir ojek daring, seperti apa sih? Oh, ternyata mereka banyak yang mengalami itu dan menjadi sasaran. Ada beberapa yang sampai 2 kali kena, ada beberapa di antara mereka yang aware, hati-hati dan mereka tahu oh ini penipuan dan mereka bisa menghindar. Mengantisipasi. Jadi artinya tidak hanya pengguna, tapi juga penyedia jasanya, juga drivernya jadi korban ya. Drivernya, identitasnya diambil begitu ya? Karena si pelaku ini adalah seperti menunggangi akun aplikasi orang lain gitu loh. User. Jadinya dia menunggangi akun aplikasi user untuk melakukan kejahatannya. Jadi yang dampak terburuk dari menurut kami melihat nggak hanya setelah si akun ini dibajak, dikuras saldo di dompet digitalnya, karena di aplikasi itu banyak terpasang dompet digital, baik di ojek daring maupun di e-commerce atau pasar daring kayak gitu. Nah di situ selain itu juga si pelaku ini menggunakan akun user untuk melakukan kejahatan selanjutnya, seperti misalnya untuk membajak akun-akun ojek daring lainnya, baik sopir maupun user maupun pelanggan. Nah, yang parah itu seperti dimuat hari ini, itu kita bahwa pelaku nggak hanya melakukan tipu daya dengan untuk memperoleh OTP, tapi dia juga menggunakan fitur lama GSM. Call forwarding atau pengalihan panggilan untuk mendapatkan OTP itu. Jadi ada beberapa aplikasi yang masih bisa merespon si sistemnya, masih bisa merespon nomor-nomor ponsel yang mengalami call forwarding. Dan kita udah simulasi, ada beberapa aplikasi, kami jelaskan juga di dalam berita hari ini, sehingga satu korban ini, mohon maaf saya harus sebut nama e-commerce-nya, namanya Tokopedia. Dia bisa dapat OTP lewat call forwarding untuk membajak toko. Padahal awalnya dari ojek daring, terus dia bisa mempengaruhi si korbannya untuk mendial call forwarding, terus sehingga dia dapat OTP untuk Tokopedia si korban, dan si akun Tokopedia korban ini didaftarkan untuk menjadi mitra, sehingga dia bisa buka toko. Itu kan berbahaya ya. Baik. Dia bisa kita bisa menduga bahwa dia akan membuat toko fiktif untuk menipu orang-orang. Baik, ini ada kejahatan potensial di masa depan begitu ya. Saya mau ke Pak Teguh terlebih dahulu. Keluhan-keluhan seperti ini, kasus-kasus seperti ini meningkat di tahun 2020 kah, atau datanya bagaimana dibandingkan sebelumnya? Baik, terima kasih. Dari kami di Kementerian Kominfo sebetulnya kasus yang disampaikan tadi bukan kasus pertama ya, banyak sekali gitu. Dalam statistik kami di 2018 jumlah laporan terkait penipuan online, ya, termasuk dalamnya terkait OTP, kemudian pengambil alihan akun, impersonation dan seterusnya. Di 2018 itu ada sekitar 19.000 lebih, dan di 2019 peningkatannya drastis 71.000 lebih kasus dalam 1 tahun. Artinya ada peningkatan hampir 3 kali lipat. Nah, ini menjadi satu pertanyaan penting bahwa apa yang salah dari penyelenggara marketplace, penyelenggara transportasi online, bagaimana mereka melakukan metode verifikasi terhadap pengguna akun, bagaimana SOP mereka terkait dengan pengambil alihan akun, atau misalnya melakukan pengiriman OTP apakah sebagai langkah terbaik, atau mungkin ada cara lain yang lebih efektif dan lain sebagainya. Ya, jadi angka aduan yang meningkat, kemudian juga modusnya juga bertambah begitu ya? Modusnya sangat banyak, gitu, sangat beragam gitu. Bisa dibilang ada 1.001 lebih jenis modus kejahatan untuk penipuan online ini. Yang paling banyak ditemukan utamanya adalah yang paling banyak memakan korban begitu, yang paling mudah dipercaya. Itu yang seperti apa dari laporan yang masuk? Dari laporan yang masuk
modus yang paling banyak terjadi adalah jual beli fiktif ya. Jual beli fiktif, kemudian pengambil alihan akun, kemudian arisan online, kemudian investasi fiktif dan lain-lain. Seberapa sulit kemudian pelaku ini dilacak setelah dilaporkan? Sebetulnya ada banyak teknik untuk melakukan pelacakan terkait dengan pelaku ya. Tracking dari sisi nomor, dari sisi log IP, dari sisi offline ya. Kita melakukan pelacakan secara offline. Tapi persoalannya adalah karena saking banyaknya, semakin besar jumlah kejahatan. Saya yakin teman-teman di penyidik Polri juga akan kesulitan menghandle satu persatu laporan yang masuk. Gitu. Karena seperti tadi katakan ada 8.000 SIM card contohnya. Jadi setiap kali melakukan penipuan mereka bisa terminasi nomor dan susah kemudian dilacak atau bagaimana? Ya, sebetulnya ada kecenderungan bahwa pelaku yang melakukan kejahatan dengan menggunakan kartu SIM card, dia tidak hanya mendaftarkan satu nomor. Biasanya satu nomor mati, kita lacak nomor berikutnya dan seterusnya. Sampai kita menemukan lebih detail lagi. Baik, Pak Alphonse, banyak sekali nih modusnya. Dan sebagai pengamat juga Anda juga melihat ada mungkin celah ya yang dimanfaatkan ketika orang tidak waspada dengan satu kali kode atau one time password itu. Apa yang bisa dilakukan sebenarnya untuk melihat modus seperti ini? Mereka masuknya dari mana? Celahnya seperti apa yang dimanfaatkan? Pertama, ini terjadi karena mungkin pengguna layanan terlalu percaya kepada OTP. Jadi terlalu mengandalkan OTP. Padahal sejatinya OTP itu adalah bagian dari TFA. OTP one time password. TFA itu two factor authentication. Namanya two factor itu harus dua faktor yang berbeda. Tetapi karena mungkin pertimbangan simplicity, pertimbangan penetrasi yang mudah ini artinya SMS yang diandalkan. Nah, jadi SMS menjadi obat dewa pengamanan sehingga hal itulah yang menjadi sasaran dari pelaku kejahatan. Nah, sebaiknya mungkin disempurnakan kembali lagi ke fitrahnya kalau bisa jadikan two factor authentication. Jadi kalau mengambil alih account tidak hanya contohnya kriminal bisa dapat OTP-nya tapi dia tetap tidak bisa ambil alih account-nya jika ada PIN-nya. Jadi itu mungkin dikembalikan. Itu pertama. Yang kedua mungkin juga bisa ditambahkan di delay transfer of balance. Jadi misalnya akun saya diambil alih oleh penipu. Nah, dari provider jasa itu menahan dulu. Kamu 1 kali 24 jam akunnya balance-nya baru bisa pindah. Nah, sehingga kalau korbannya ngelapor, saya dibajak. Oh ya, masih dalam 24 jam, tenang, uangnya masih belum pindah, kita bisa cancel. Kira-kira hal-hal seperti itu perlu dipikirkan. Jadi sebenarnya bisa banyak kemudian langkah untuk antisipasi ya. Tapi kita tentu ingin mendalam lagi. Seperti apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan dari pihak masyarakat juga dalam hal ini? Apa yang harus mereka waspadai jika ada permintaan di luar kebiasaan? Kita akan bahas usai jeda kami kembali.